Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Saya tidak mau, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang. Itu saya pegang. Jadi saya tolak. Jadi makanya saya katakan 2021 itu tidak ada bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain, ya. Ya, clear ya. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong. Nanti teman-teman akan tahu sendiri di mana aku saya tidak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos karena saya tolak. Saya tolak itu cukup berat saat itu saya nolak. Kenapa? Karena saya punya prinsip bahwa saya pegang perintah Bapak Presiden bukan dalam bentuk barang. Karena bagi saya itu saya lebih enak. Kenapa? Kalau dalam bentuk barang itu pasti pengawasannya rumit. Saya akan habis waktu saya untuk pengawasan ini pasti. Makanya saya juga senang. Jadi apapun bentuknya, seperti kemarin minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang, uang dan uang, kemudian diberikan uang. Kemudian apa lagi? BBM, saya nggak mau harus bentuk uang, tidak mau barang, seperti itu. Jadi nanti kalau ada 2022, ini ada bantuan berat, bantus berat, itu bukan Kemensos. Saya sudah nggak mau kalau bentuk barang, karena saya pegang perintah Pak Presiden tadi. Karena Pak Presiden mengingatkan kepada saya saat saya dilantik atau setelah ya rapat, kalau nggak salah itu ada saksinya siapa waktu itu Pak Menteri menyampaikan, Bu jangan bentuk barang. Dan saya pegang itu perintah Pak Presiden bahwa saya tidak mau barang. Jadi termasuk kemarin apa bantuan minyak goreng, saya nggak mau bentuk barang. Saya mau uang. Kenapa? Karena pengawasannya akan lebih mudah. Karena kalau bentuk barang ini bukan hanya kurang jumlahnya, tapi kualitasnya. Jadi ngomong-ngomong kayak gitu, makanya saya tidak mau, lebih enak berupa uang. Dan itu saya lakukan selama 2021. Ada bansos BBM, ada bansos minyak goreng. 2022 yang BBM, terus yang 2021 ada top up tambahan bansos untuk 2 bulan. Itu semua bentuk barang, bentuk uang, semua bentuk uang. Tidak ada, karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa saya tidak mau dalam bentuk barang. Kalau ada yang mengatakan 2022 ada kok, itu apa namanya bansos beras, mohon maaf itu bukan di Kemensos. Saya tidak bisa jawab, dan saya tidak akan jawab. Ya, clear ya. Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi udah, ya masuk, saya ngomong, saya silakan, monggo, karena saya bahkan kan inspektur saya itu dari orang KPK, saya tarik jadi inspektur di Kemensos. Bu, kita nggak boleh intervensi. Oke, saya bilang itu kita nggak akan intervensi. Jadi saya lepas, nggak tahu di atas itu nyari dokumen apa, saya nggak tahu. Terus kembali pulang ke saya, kemudian turun bareng, saya antar sampai bawah, terus saya naik lagi, saya kerja lagi. Saya mohon maaf kenapa saya nggak berikan, karena saya talar bener. Saya dari Surabaya tuh acara terus pagi, terus saya kemudian ke Makassar, saya hanya tidur hanya 1 jam, itu pun tidurnya nggak nyenyak. Saya dari Makassar pagi, saya harus berangkat kembali ke Jakarta. Jadi saya sampai malam acara di Makassar sampai jam 2. Jadi saya kemudian jam 4 saya sudah harus bangun karena kita persiapan ke bandara. Jadi saya mohon maaf kenapa kemarin saya memang nggak itu, kemudian saya harus juga menyiapkan, sementara harus menyiapkan kita akan ada acara di Dharma saya dan Papua. Gandeng waktunya, jadi saya harus menyiapkan pakaian saya untuk ini. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Silakan kalau mau ada ditanya. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Silakan yang sebelah kanan. Jadi jangan tanya materinya ya, karena aku nggak tahu juga. Ya.
Pak materi. Kalau prosesnya, saya kejadian kemarin saya ceritakan. Tapi kalau materinya saya nggak tahu, karena memang bukan zaman saya. Karena bagi saya juga aneh gitu. Saya mantan PNS, saya ngerti administrasi pemerintahan, insya Allah begitu. Ya. Baik, silakan Ibu. Silakan lagi Ibu. Kalau setelah kemarin ada dari penyidik KPK kan udah berkomunikasi dengan Ibu dan minta izin untuk penggeledahan dan sebagainya. Dari pihak penyidik KPK sendiri ada laporan nggak sih ke Ibu terkait dengan apa saja yang adakah barang yang disita ataupun yang dibawa ataupun data yang ditemukannya sudah ditemukan? Ada berita acaranya, tapi saya nggak baca detail. Saya hanya tahu bahwa itu tahun 2020, kemudian masalah apa masalah? Penyaluran bansos beras untuk KPN PKH di Kementerian Sosial tahun 2020. Gitu. Ya, saya nggak baca detail karena untuk apa? Saya juga nggak tahu kenapa. Karena saya selalu berpikir bahwa jadi kalau gini, makanya tadi nanti teman-teman kalau berburu saya nggak mau. Ya kenapa? Saya mending konsentrasi ke pekerjaan saya. Jadi saya juga nggak mau, ini bukan ranah saya gitu. Saya nggak mau apa namanya ikut campur di situ gitu. Seperti itu, oke? Begitu ya. Baik, ada lagi? Bu, Ibu melihat keanehannya seperti apa sih Bu? Aneh ya? Iya. Aneh. Ya, saya juga bingung ini dulu. Saya kan PNS dan saya dari separuh PNS itu saya berada di suatu tempat Bapeda dan Bina Pembangunan ya, mulai staf sampai kemudian saya menjadi kepala Bapeda, kemudian menjadi Kabag Bina Pembangunan. Itu saya megang anggaran 50% waktu saya jadi PNS. Jadi kalau teman-teman tahu e-procurement itu saya yang merintis saat saya jadi Kabag Bina Pembangunan tahun 2002. Jadi saya tidak mungkin tidak tahu mekanisme itu. Makanya di sini teman-teman Kemensos, saya bersyukur kejadian kemarin. Mungkin bagi orang lain itu aib atau apa, saya bersyukur. Kenapa? Saya biar mudah mengingatkan teman-teman Kemensos. Kalau ada yang tidak percaya dengan apa yang saya inginkan, mereka sekarang mungkin berubah pikiran. Oh ternyata begitu gitu. Saya senang terus terang. Makanya tadi teman-teman lihat nggak wajah saya apa, saya punya beban, saya nggak punya beban. Karena dari awal saya ngomong jangankan sekarang jadi Menteri Sosial yang ngurusi orang miskin. Saya jadi wali kota Surabaya pun saya tidak pernah mau itu. Bahkan kalau saya ada pengusaha mau ketemu saya, ayo kita rapat bersama-sama bareng gitu. Dan kenapa kemudian kalau teman-teman tahu underpass Maijen Sungkono itu diberikan gratis oleh para pengusaha kepada Pemkot, itu semua uangnya itu dari pengusaha. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa selama saya jadi wali kota saya tidak pernah ngurusin mereka, saya tidak pernah minta-minta. Akhirnya saya diberikan hadiah underpass Maijen Sungkono itu yang dulu selalu macet, sekarang lumayan lancar, itu dari pengusaha. Saya nggak minta, mereka yang punya inisiatif itu. Jadi tidak ada niat. Makanya saya senang biar teman-teman Kemensos juga tahu kalau mereka tidak nurut apa yang saya sampaikan, ya itu akan kejadian, itu akan berulang. Tapi bahwa niat atau apapun itu tidak ada dari saya. Niat aja nggak ada, kepikir aja nggak ada. Apalagi saya mau nyakiti orang-orang miskin. Gila ini, saya mau dapat neraka paling mana? Kalau saya nangani orang miskin kemudian saya lakukan itu. Jadi saya nggak mau. Kalau perlu saya nombok. Apapun saya pernah jadi wali kota, sedikit saya punya uang. Tapi saya kalau perlu daripada kenapa saya nggak mau. Saya ingatkan teman-teman, boleh ditanya teman-teman di Kemensos. Saya ngomong, tolong kalau nanti kita dipanggil, ini karena haknya orang miskin. Jadi kenapa saya mau uang? Itu Pak Presiden nyampaikan, Bu ini harus keluar minggu kedua. Saya langsung bisa keluarkan. Coba cek jadwal-jadwal saya. Pak Presiden minta bulan ini, saya keluarkan bisa.
Kenapa? Dengan uang akan lebih mudah bagi kami untuk mendeteksi proses itu dengan baik gitu, dengan mudah gitu. Karena mohon maaf, saya juga butuh bantuan. Jadi kalau teman-teman tahu saat ini kami, jadi dari awal kami memang minta pendampingan APH. Jadi KPK, BPKP, Kejaksaan Agung, bahkan ada dari Barreskrim itu yang day-to-day monitoring di kantor kami. Terus kemarin ditambah sama Pak Kapolri, Satgas, ada 20 berapa? 20 rupiah yang 42 Satgas yang dulu apa? Satgas pencegahan korupsi itu dampingi kami di situ. Ex teman-teman KPK itu ada di kami di Kemensos ini. Jadi day to day kami dipantau. Jadi kalau ada masalah, saya enak saja misalkan laporan bansos ini, saya tinggal menyerahkan ke teman-teman Barreskrim, kemudian teman-teman APH, karena kita rutin monitoring. Jadi seperti data itu, saya selalu kalau memutuskan misalkan ada sesuatu yang berubah signifikan, maka kita akan rapat dengan tadi ada teman-teman KPK dari Strana, kemudian ada Barreskrim, kemudian ada Kejaksaan Agung, Kumham, kemudian ada dari BPKP, seperti itu. Jadi karena itu makanya saya ini sampaikan juga ke teman, karena kantor kami itu dari Sabang sampai Merauke ada kepala teman-teman balik. Jadi ini ini pelajaran untuk teman-teman, untuk yang sudah sering kali saya omongkan kepada mereka, seperti itu. Baik, ada lagi? Bu, izin Bu lihat dari Radio Sonora, Ibu tadi Ibu bilang penggeledahan di lantai atas itu ruang mana aja yang digeledah? Waduh, aku nggak tahu, aku nggak ngikuti, nggak boleh. Katanya si ini inspektur saya nggak boleh saya ikut karena nanti dianggap intervensi gitu. Jadi saya nggak tahu, saya belum nanya, dan untuk apa saya nanya? Oke. Terus yang berikutnya Bu, Ibu bilang kan tadi tidak tahu menahu karena selama Ibu menjabat bansos berupa barang itu tidak, tapi dalam bentuk uang. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan kasus Mensos sebelumnya? Aduh, nggak tahu. Sorry ya Mbak, nggak tahu. Oh, jadi pancing aku. Aku nggak mau ngomong itu. Aku tidak mau ngomong itu. Nanti kalau teman-teman tadi stop, ya misalkan 2021 siapa? Saya nggak mau. Ya, saya tidak mau. Tapi yang jelas saya mau mengamankan sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa saya tidak boleh saran Pak Presiden tidak, saran atau perintah saya juga. Bagi saya itu perintah, tidak boleh dalam bentuk natura atau barang. Jadi bentuknya adalah uang, dan itu saya lakukan. Begitu ya, saya lakukan. Jadi kalau nanti ada yang ngomong itu ada loh Pak bansos itu yang jelas bukan dari Kemensos. Saya nggak mau ngomong yang lain, ya. Ibu nanti, nanti Ibu diperiksa atau mungkin ada pemeriksaan? Gimana mau periksa aku nggak tahu. Mana? Kalau ngomong pianisnya adanya pengembangan kasus dan jajaran Ibu kena KPK bagaimana? Apa? Ada yang kena KPK? Ya itu adalah konsekuensi dari yang kalau jajaran saya kena, yaitu konsekuensi dari apa yang sudah mereka kerjakan gitu. Makanya saya terus terang juga berat Mas, berat ngajari. Kalau orang-orang Pemkot dulu saya ngomong gini, tolong lurah, camat, kepala dinas, cari orang yang memang harus butuh bantuan kita. Jangan menyakiti mereka. Saya ngomong gitu. Nanti kalau saya di Padang Maksar, saya dipanggil malaikat, saya ditanya, Risma kamu nggak bisa masuk surga, kamu sana ke neraka dulu. Karena saat kamu jadi wali kota, kamu ini. Maka akan saya sampaikan, malaikat, saya akan jawab, saya sudah ingatkan itu kepala dinas itu. Saya akan sampaikan, saya juga lakukan sama. Jadi artinya apa? Seluruh perbuatan yang kita lakukan saat ini, itu akan ada konsekuensinya. Baik di dunia maupun di akhirat. Karena kenapa? Beda, saya selalu ngomong sama pejabat. Benar Pak Roma. Saya
kita ini disumpah. Beda saya sama perusahaan-perusahaan itu. Saya disumpah saat saya jabat, itu demi Tuhan, demi Allah saya bersumpah. Artinya pertanggungjawaban saya itu bukan hanya kepada manusia atau masyarakat di Indonesia sekarang ini, menteri, dulu di Surabaya, tapi juga kepada Tuhan, kepada Allah. Karena itu saya selalu sampaikan itu kepada teman-teman. Jadi beda kita pejabat ini. Makanya saya ngomong, kalau kita kurang, ayo puasa. Saya temani puasa. Saya sampaikan begitu ke teman-teman. Udah kita puasa, percayalah saya bilang. Saya juga sering jalan itu. Kalau nggak ada yang kita makan, kita puasa. Saya bilang, jangan lakukan itu menyakiti, apalagi ini hak orang teraniaya. Yang doanya di agama saya itu paling cepat dikabulkan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu saya pegang loh Mas. Semua pasti ngomong, Bu. Ada yang dulu ngomong, katanya dia ngomong, Bu, ini semua dikaitkan. Lah iyalah, oh saya bersumpah. Iya kan? Lah saya bersumpah loh. Coba kalau direktur perusahaan enggak, dan disumpah atau diangkat pakai SK selesai. Kalau saya disumpah, kenapa? Karena itu nyangkut harkat martabat orang banyak masyarakat. Begitu ya. Baik. Jadi konsekuensi logis tadi. Bukan hanya di dunia, Mas. Itu terkait yang tadi aneh, Bu. Boleh diperjelas nggak, Bu? Aneh. Jadi saya melihat administrasi ini kok aneh gitu. Kenapa? Oh ini anggarannya di daerah sos. Apa? PFM ya? Oh dulu PFM ya. Dulu Dirjen saya itu ada 4. Setelah saya jadi menteri, saya jadikan 3. Ini hapus PFM itu. Oh dulu di PFM ya, di PFM. Nah, ini yang saya hapus PFM ini. Saya nggak tahu itu. Pokoknya saya merasa ini nggak efektif karena itu kemudian setelah saya hapus ini, saya terbukti saya bisa menghemat APBN itu 263 67 miliar. Nah, daya sos, aku ingat kok daya sos. Daya sos, aku ingat daya sos. Daya sos, nah, apa namanya? Tapi kenapa kok kemudian ada orang di Jamsos kena? Saya bingung gitu loh. Ini gimana administrasi ini? Karena itu sebetulnya udah nggak boleh gitu. Ngerti ya? Jadi ada ini gue di sini. Nah, ini ada desain yang ini ada desain ini duitnya. Kemudian kenapa ada staf di sini? Itu mengerjakan itu, bingung saya. Karena ini nggak boleh begini administrasi pemerintahan. Kalau di sini ya di sini semua harus kerjakan gitu loh. Saya sempat bingung saat itu. Makanya sampai sekarang saya masih bingung. Kok bisa ya gitu? Ngerti ya maksud saya? Tapi kenapa? Saya nggak tahu. Jangan ditanya. Itu udah. Enggak, saya membacanya. Tadi kan saya mantan birokrat. Saya membacanya. Saya yang membaca, bukan KPK. Saya membaca ini kok aneh ya? Ini gimana ya? Kenapa kemudian kok ada yang terlibat orang di sini gitu? Padahal secara aturan maupun apa tupoksi, tugas pokok dan fungsi dan itu mestinya nggak bisa. Jadi di sini gitu. Kenapa ada yang di tempat lain ada yang terlibat gitu loh? Dua kaki, aku nggak ngerti itu 2 kaki atau apa. Iya nggak? Aku juga nggak ngerti, aku bingung juga gitu loh. Berarti di luar jadi ya Bu ya? Apa? Jadi di luar divisi yang itu tadi logika. Iya, jadi mestinya kalau anggaran di sini ya, kalau misalkan anggaran itu di tempatnya Pak Romal, ya udah semua tanggung jawab itu Pak Romal dengan stafnya, bukan di tempat lain gitu loh. Bukan staf di divisi lain. Ya? Nah, Bu mohon izin Bu, bisa di apa jelas mungkin staf ini dari divisi apa? enggak, saya nggak bisa. Mohon maaf itu sudah masuk. Oh ini analisaku, bukan analisa. Ini cuma aku tadi kan aku ngomong.
aku ini PNS gitu loh, aku mantan PNS, jadi aku ngerti. Makanya aku bingung gitu loh waktu ini kok aneh gitu. Saat itu saya denial karena nggak mungkin gitu loh. Tapi itu pikiranku, bukan pikirannya KPK gitu. Pikiranku, ya. Sekali lagi ya, pikiranku gitu. Cuman kan aku nggak bisa apa namanya mereview karena kan udah kejadian lalu gitu. Saya nggak tahu, itu kan saya kan juga belum zaman aku. Itulah Mbak tadi yang aku katakan, pasti akan lebih mudah dalam kalau itu bentuk barang pasti akan lebih sulit. Akan lebih sulit pasti. Dan itu saya baca, makanya waktu saya diminta BLT minyak goreng, saya nggak mau, saya ngotot karena itu berat pengawasannya. Bayangin 20 juta orang tersebar di seluruh Indonesia, dan saya tahu KPR-nya itu ada di tengah gunung. Waktu saya awal jadi menteri, saya monitoring yang teman-teman juga saat itu nyindir-nyindir saya monitoring itu apa, saya mecahkan karena ada yang nggak bisa. Jadi banknya tuh nggak ada di tempat itu. Saya harus mecahkan bagaimana ini bisa tersalur di pulau itu. Bisa karena nggak ada ATM di pulau itu. Itu saya mecahkan itu di awal. Jadi nggak mudah. Mohon maaf, meskipun teman-teman tahu anggaran Kementerian Sosial itu 76 sekarang 76 triliun. 74 triliunnya itu bansos. Jadi kami sudah nggak bisa ngutek-ngutek, itu haknya orang. Sudah kami nggak bisa kelola, dan itu ada mekanisme data yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2011. Jadi seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau saya ditanya flashback, saya nggak tahu karena nanti saya nggak mau itu seolah-olah saya mencampuri intervensi pemeriksaan. Itu saya nggak mau. Kalau ini tadi analisaku gitu loh, ya analisaku loh ya. Saya juga ini kayak bu guru ya. Emang bu guru aku. Iya Bu. Setelah melihat pandangan perkara ini, apa yang lakukan ini sepakat saja atau mengambil dan jadi atau bagaimana? Yang jelas itu sudah nggak ada, semua staf itu di sini dengan Karkosa. Itu saja. Udah sejak saya mendengar. Ya, oke? Apa? Bukan. Ya ada yang itu. Mohon maaf teman-teman, saat saya jadi wali kota, maksud saya selalu konsultasi setiap langkah saya itu ke APH, ke kejaksaan. Boleh dicek setiap saya memutuskan pasti ada lega opinion dari kejaksaan, dari kepolisian, dari bahkan KPK. Sering sekali saya undang kalau saya memutuskan sesuatu yang itu berat. Sampai sekarang saya bawa. Nah, karena itu kemudian ada informasi ya, ini yang terlibat ini yang langsung saya pindah di suatu tempat yang dia tidak megang tidak megang keuangan yang berat, gitu loh. Ya, saya pindah karena kan kalau ada salah saya kan harus meriksa. Nah, waktu kita habis karena saya butuh inspektor untuk ngawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah. Jadi saya minta konsentrasi inspektor itu mengawal saya gitu, mengawal saya ini. Nah, sehingga yang masa lalu udah pokoknya ini gimana anaknya, oh ya saya pindah, ini anaknya gimana, oh ya saya pindah. Jadi yang jelas sudah tidak ada di gedung. Begitu. Berarti dimutasi karena emang terkait kasus itu. Ya saya mendengar aja. Gitu. Waktunya digunakan gitu. Iyalah, saya juga takut nanti kalau impact-nya kan itu ya saya pindah. Masih di Kementerian Sosial berarti? Iya. Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya nonjolkan, tapi itu harus diperiksa dulu. Saya kalau melakukan itu karena saya bisa digugat, ya kan?
Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu tidak betul. Makanya itu ya sudah yang penting dia tidak memegang strategis gitu. Gitu. Ya saya butuh aman kan. Itu bagi saya mengamankan saya, gitu kan. Saya nggak tahu setelah itu mungkin dia insaf atau apa, tapi yang jelas bagi saya butuh aman. Bu, terkait ini Bu, psikologis dari pegawai Kemensos sendiri, karena ini kan penggeledahan pertama di masa kepemimpinan Ibu sebagai Menteri Bu. Sebelumnya kan mungkin moralitas pegawai Kemensos sempat anjlok pas jalan kasus Pak Juliari. Saya nggak tahu, coba panggil aja. Enggak, maksudnya saat ini seperti Ya nggak tahu lah saya nggak bisa. Mana yang lain, panggil. Kamu takut nggak? Mana siapa? Itu yang pakai baju putih bukan? Kamu takut nggak? Enggak. Hah? Ya karena nggak terlibat udah lama. Jadi kenapa salah mungkin loh ya? Kenapa cepat cari datanya? Karena udah nggak ada yang punya beban kemarin. kalau untuk Ngerti ya maksudnya? Ada pendampingi nggak Bu dari pegawai? Ada lah. Lu kan nggak tahu ruangan mau ke ruangan ini gitu ada. Ada yang dampingi. Mau ke ruangan ini gitu kan. Kayaknya begitu. Aku juga nggak tahu gitu. Tapi yang berkaitan dengan kasus itu bukan pendampingi. Enggak. Nyapa jabat dari ini. Jabat dari ini udah tahu. Lu bilang bodoh. Balah ngapain aku juga mumet gitu. Aku ngurusi kerjaanku ini aja mumet kok. Iya. Jangan mancing-mancing lah. Ini pinter ini juga mancing. Ada lagi enggak teman-teman? Izin berarti tadi yang di rombak itu ada berapa orang yang dimutasi? Dari jam sos ya Bu ya? Udah ya? Saya. Oke. Ibu makasih. Tanya yang lainnya Bu. Oh iya boleh. Jadi Bu, saya mau tanya terkait survei Litbang Kompas yang menyatakan dari kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf itu yang kepuasan tertingginya di bidang kesejahteraan sosial Bu. Kalau dari Ibu sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, yang jelas alhamdulillah saya terima kasih kepada teman-teman Kemensos yang sekarang sudah mulai membaik gitu. Tapi yang utama tujuannya adalah penilaian. Tapi tujuannya adalah pertanggungjawaban nanti. Bukan hanya kepada saya bisa bohong di sini. Saya bisa bohong di semua. Tapi kita tidak bisa bohongi Tuhan. Jadi pertanggungjawaban itulah kemudian yang saya selalu tidak pernah cukup gitu. Karena apa? Makanya kita cari, kita punya media scanning itu, kita cari gitu. Nah, kenapa? Karena supaya apa? Supaya nanti saat saya dipanggil, saya pertanggungjawaban saya jelas. Gitu. Jadi itu juga yang saya ajarkan kepada teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita di sini mungkin nggak punya apa-apa. Tapi suatu saat kita mungkin akan, ya begitu sih katanya guru-guru ngaji saya dulu. Gitu. Ya, jadi kepuasan ini nggak boleh berhenti karena itu saya tuntut terus perbaikan. Bahkan kemarin itu begitu saya, sorry ya Mbak, itu saya lakukan punya Surabaya. Begitu katanya anak-anak Surabaya, ini kalau dapat penghargaan tambah kerjanya tambah berat gitu ya. Itu kemarin ngomong tahu nggak sebelah itu. Ini saya pikir saya nggak mau ini, saya mau ini, gitu lagi. Nanti Bu ini cuma nanti saya tambah lagi ya. Saya sampaikan gitu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan, kita kalau puas itu berarti sombong, merasa diri kita sudah paling. Padahal yang paling dibenci oleh Tuhan itu kesombongan. Jadi makanya kita harus ngomong kurang terus, supaya tadi ya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tapi sebagai manusia saya ingin mencapai apa yang dicintai oleh Tuhan adalah kesempurnaan. Gitu. Yang mutasi itu di tersangka KPK bagaimana? Yang mutasi, ya tadi saya ngomong itu konsekuensi dari seluruh perbuatan yang kita lakukan. Ya itu konsekuensi. Bahkan
Mungkin bukan tadi yang saya sampaikan yang berat di pemerintah itu disumpah tadi, bukan hanya di sini loh hukuman itu, tapi nanti di depan kalau kita mati itu pasti jauh. Kita ngomong demi Tuhan, demi Allah, demi Yesus, demi Sang Hyang Widiwasa. Nah iyalah, kooperatif kemarin saya buka, udah silakan diantar, saya nggak mau. Katanya, Bu itu nggak boleh loh Bu, intervensi. Oh iya nggak apa-apa gitu. Inspektorku ini dari KPK, inspektorku sekarang ini. Itu dimutasi dari mana ke daerah ke di daerah atau tetap di? Itu rahasia. Tapi yang jelas nggak di sini. Enggak di pusat itu. Nah iyalah, kalau keluar ya, saya harus tanya menteri yang mau nggak gitu. Kecuali dia minta pindah. Menteri yang lain loh gimana? Oh maunya saya bisa maksakan orang-orang itu, gitu kan nggak bisa. Mengklarifikasi maksudnya apa? Ya enggak lah, saya enggak kayak kurang kerjaan aja. Udah dipegang KPK, maksudnya nggak percaya sama KPK. Udah biar ditangani KPK. Ya, saya nggak mau lah ikut-ikut gitu. Kenapa? Karena bagi saya kita tidak boleh mundur, kita harus terus maju gitu. Sementara yang maju ini juga harus saya pastikan itu betul gitu loh. Teman-teman kalau nggak tahu, ada dulu kan kita ditemukan sekian gitu kan. Teman-teman kalau nggak saya coba tanya. Saya pulang itu jam 5 pagi, saya tungguin di sini kerja. Jam 5 pagi itu selama seminggu. Selama seminggu saya jam 5 pagi, saya pulang, saya tungguin besok balik lagi jam 5 pagi, saya jam 6 udah balik. Bahkan pernah suatu saat, ini masih jawab jam 5. Lama-lama kok hilang. Kenapa? Saya balik ke kantor, ternyata pada tidur. Jam 9 kita mulai lagi sampai pagi lagi. Dan itu kita buktikan kemudian alhamdulillah kita bisa PTP. Begitu ya. Kok diem aja? Iya. Oh salah. Oh sorry. Aku berarti kayak gini-gini. Iya. Aduh. Wes aku gaya sekalinya. Mati Bu. Ya soal lain apa? Ibu kemarin ketemu Ibu Menkeu nggak Bu? Kapan? Ini Bu, nggak maksudnya mau tanya aja Bu, soal kemarin ada soal ini Bu, oknum manipulasi data bansos. Pernyataan dari Ibu Menkeu. Manipulasi Yang apa? kemarin itu dulu, yang 2 minggu yang lalu. Oh. Ya Bu, ada masalah dengan Ya, saya tuh, saya nemukan di lapangan tuh, ya. Saya misalkan tahu, saya pergi ke suatu tempat, ini miskin, saya nggak bisa masukkan atas nama saya. Karena apa? Karena sistem IT kita sudah rigid. BPK itu kalau meriksa, itu sampai ditelusuri ini dari mana, data ini di mana. Bahkan dikaitkan yang bukan data kita. Contohnya misalkan, di izin, ketahuan, saya pernah konferensi pers, ada seorang cleaning service, itu ternyata dia masuk di dananya komisaris di perusahaan Ahu, yang didaftarkan di Kementerian Kumham. Itu dikaitkan kayak gitu. Terus data ini juga dikaitkan dengan data bukan ini PNS kan. Sekarang PNS sudah mulai bayar itu, ada beberapa daerah yang bayar mengembalikan. Terus ada dikaitkan sama data pokok pendidikan. Jadi kalau double gitu. Jadi saya nggak bisa karena BPK itu melusurinya tuh lengkap, dia punya ahli IT dari mana datangnya. Jadi kalau saya nemukan, saya harus karena undang-undang dasar rezimnya, undang-undang dasar, undang-undang 13 2011 itu rezimnya usulan dari daerah. Jadi saya kirim ke daerah untuk daerah bisa mengusulkan. Kalau daerah nggak mengusulkan, ya aku nggak bisa masukkan. Berarti ada potensi dari daerah yang mengusulkan Tapi kan ada program usul sangga yang masyarakat siapapun bisa menyanggah. Kalau dia menerima bansos itu tidak tepat, silakan disanggah. Dan itu saya kembalikan kepada daerah. Ini loh ada sanggahan. Ada sanggahan bahwa orang ini tidak layak untuk menerima bansos. Oke? Setelah itu kita tunggu. Dulu awalnya saya kasih waktu daerah 3 bulan. Ya. Terus kita bicara dengan APH,
dengan KPK, dengan Barreskrim, dengan Kejaksaan Agung menyarankan terlalu lama tuh 3 bulan, 1 bulan. Akhirnya 1 bulan. Jadi kalau ada yang menyanggah bahwa itu tidak berhak, maka ini karena apa namanya, hak pribadi. Maka kemudian saya berhak untuk membenarkan data itu, gitu. Begitu ya. Ya, baik. Ada lagi ya, Bu, soal ini Bu, potensi krisis pangan itu disoroti dalam rapat mingguan dari inflasi daerah, dan potensi krisis pangan ini kan juga berpotensi dari masalah cash tadi juga. Kekuatan buffer stock sendiri di daerah-daerah gimana menghadapi ancaman krisis pangan dampak El Nino? Jadi yang jelas kita punya cadangan beras pemerintah yang kalau terjadi bencana atau terjadi sesuatu, dia di tiap daerah ada. Kita punya itu beras, namanya beras CBP, beras cadangan pemerintah. Daerah bisa ambil itu. Nah, kalau terjadi sesuatu itu, makanya apa namanya, yang di kami juga kita tambah itu yang awal. Yang di kami punya lumbung sosial yang lokasinya ada berapa ribu ya di seluruh Indonesia. Ya, nanti kalau teman-teman pengen tahu lumbung sosial, nah itu bisa digunakan untuk kalau itu mendesak, maka itu bisa digunakan. Itu ada cadangan, bukan hanya beras, ada makanan, ada lauknya, ada makanan siap saji, ada apa makanan-makanan yang bisa siap masak. Itu ada di situ, di lumbung sosial. Itu bisa digunakan. Ini mitigasi sendiri sudah siap. Iya, saya ngomong kita tidak ada yang sempurna. Yang jelas kita sudah mengantisipasi. Jadi waktu biasanya yang terjadi yang sering itu di pegunungan di Papua itu. Bahkan saya 2018 itu wali kota Surabaya, saya sempat ngirim bantuan ke sana. Nah itu sudah kita sebar itu apa namanya lumbung sosial itu. Jadi di puncak-puncak gunung yang apa namanya yang dulu rawan untuk pangan, kita sudah punya lumbung sosial di situ yang ditangani oleh ada gereja, ada suku adat, kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat gitu, ada di masjid di Papua sana itu ada. Nah kita mitigasi itu. Jadi di daerah-daerah yang rawan pangan itu kita mitigasi. Cuman memang beda kayak di Papua dulu kita kasih beras nggak mau, dia minta umbi-umbian. Ya udah kita bantu umbi-umbian seperti itu. 460 lumbung sosial. Baik, sudah ya.